Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, masalul ladina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu lima yasha'u wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah seperti menanam satu biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji, berarti pahalanya 7 kali lipat. Oleh karena itu pada malam ke-25 ini tausiah saya bertemakan tentang zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah harta yang zakat terdiri dari beberapa jenis. Ada zakat fitrah, itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Dikeluarkan dalam bentuk, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk beras. Berdasarkan keputusan Ketua Basnas Republik Indonesia nomor 15 tahun 2026, ketentuannya sebagai berikut. Untuk beras kelas tinggi atau premium itu 4 liter, kalau dalam bentuk uang 5.600. Kalau kelas menengah itu dalam bentuk uang 4.800, juga 4 liter per jiwa. Di situ saya lihat tidak ada kelas rendahan, tapi hanya kelas tinggi atau premium dan kelas menengah. Untuk zakat mal atau zakat harta itu diberikan contoh seumpamanya emas. Zakat harta atau zakat mal termasuk juga zakat penghasilan, zakat profesi, zakat perniagaan perdagangan, zakat pertanian, yaitu setiap mencapai jumlah 85 juta itu keluarkan 2,5%, dengan catatan masa kepemilikan penghasilan itu 1 tahun dan nisabnya mencukupi. Bisa juga dicontohkan seperti begini. Misalnya ibu memiliki 1 batang emas. Emas itu beratnya 85 gram. Anggaplah 1 gram nilai jual emas sekarang 1 juta untuk memudahkan perhitungan. Karena emas tidak 1 juta sekarang, harganya menggila. Jadi 85 juta kali 1 juta, 85 juta. Itulah, terus batangan emas tadi 85 gram, ibu miliki sudah 1 tahun atau bahkan lebih. Itu sudah wajib dikeluarkan zakat malnya, zakat hartanya. 2,5% dari 85 juta. Berapa itu? Berapa itu Pak Iman Ratib? Atau nanti hitung sendiri. Begitu pula juga zakat penghasilan. Contohnya saya, penghasilan saya tiap bulan tunjangan profesor 17 juta. Gaji pokok tambah tunjangan istri, anak, beras sekira 9 juta. Berapa itu ya? 27 tambah 9, 26. 26 kali 12 berapa Andi Power? 26 kali 12 berapa ya? Karena itu tiap tahun sudah kumiliki, tiap tahun bahkan lebih dari tiap tahun, sudah 36 tahun jadi pegawai negeri, itu wajib dikeluarkan 2,5% dari jumlah itu. Berapa juta tadi itu? 26 kali 12 bulan, karena memenuhi nisab dan memenuhi haul 1 tahun kepemilikan, dikeluarkan 2,5%. Apa perbedaannya zakat, sedekah dan infak? Kalau zakat, apalagi zakat fitrah, wajib hukumnya dikeluarkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Dan penyebarannya, ingat Pak Iman Ratib, penyebarannya
paling lambat sebelum khutbah atau khotib naik di mimbar. Kapan zakat fitrah disalurkan kepada orang yang berhak? Sesudah khutbah Idul Fitri, bukan lagi zakat namanya, sedekah. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai lupa sebarkan Idul Fitri, zakat Idul Fitri kepada orang berhak. Bahkan Imam Syafi'i berkata, sudah saatnya sekarang kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, 10 terakhir bulan suci Ramadan sudah bisa disalurkan zakat fitrah kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin. Jadi kalau zakat terikat oleh nisab, ada perhitungan tertentu, dan terikat oleh masa kepemilikan, yaitu 1 tahun. Kalau infak dan sedekah tidak terikat oleh nisab dan haul, boleh sesuai dengan keikhlasan. Lebih luas lagi sedekah juga tidak selalu dalam bentuk uang atau materi. Senyum kepada sesama umat Islam itu juga sedekah. Mengambil sampah di jalan lalu menyimpan di tempat sampah disediakan oleh pemerintah Kota Makassar, itu juga sedekah. Berkata baik kepada tetangga, itu juga sedekah. Tapi kalau ada ranting mangga tetangga menyeberang ke rumah kita, bolehkah diambil Pak Direktur? Ada buahnya, boleh, tapi seizin dengan, sekalipun sudah masuk hak kita tapi tetap minta izin. Sudah menyeberang, saya ambil buahnya ya. Tapi kalau istri tetangga menyeberang tidak boleh diambil. Itu perlu dibedakan. Tapi saya dengar dari lembaga dakwah katanya maksimal 10 menit. Jadi itu pentingnya bedanya zakat, sedekah, infak. Tidak dibatasi, jadi sedekah, infak tidak dibatasi oleh nisab dan haul, tergantung dari keikhlasan. Yang paling terakhir, lain juga namanya hibah. Hibah itu pemberian yang sifatnya tidak berbunga dan tidak dikembalikan. Contoh, Pak Direktur, 3 anak kami, Allah menitipi 10 rumah di Makassar, rumah kos. Jadi saya pengusaha hotel tak berbintang, rumah kos. Kami sudah buatkan hibah, akte notaris hibah masing-masing anak 3 rumah. Itu namanya akte hibah, pemberian. Karena kita tidak tahu namanya ajal. Melalui notaris, bukan melalui ucapan, karena ucapan itu bisa berubah. 4 rumah itu masih orang tua punya. Begitu. Jadi kenapa banyak orang setelah orang tuanya meninggal berkelahi, bahkan ada yang membunuh orang tuanya, karena dia tidak bisa memanage hartanya ketika dia hidup, membuat hak hibah kepada anak. Saya pikir cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Ceramah ini karena dibatasi juga 10 menit, dan rumah saya Pak Direktur jauh dari sini, yaitu di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Terima kasih kepada Pak Direktur. Mudah-mudahan ada anak saya, generasi saya juga berminat sekolah di sini, karena sekarang yang bisa cepat kerja adalah sekolah yang berbasis vokasi, yang langsung bernilai jual di masyarakat. Mahasiswa, sekedar informasi Pak Direktur, kurang lebih 6.000 mahasiswa alumni S2, S3 putus asa mencari kerja karena dia hanya berharap tujuan hidupnya satu-satunya menjadi ASN. Padahal jadi ustaz juga bagus. Ini tadi menumpang kerja dikasih uang, enak jadi ustaz, cash and carry. Banyak pekerjaan, anak-anak hanya berharap jadi ASN. Jadi sebagai kesimpulan, jadilah sarjana siap pakai, jangan siap latih. Semoga bermanfaat. Jika ingin melihat ceramah saya lebih lanjut, silakan buka Kompas TV Makassar, acara Mutiara Aiman tayang setiap pagi pukul 5:30 pagi. Atau jangan lupa like and share di media sosial, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dengan akun Abdul Hadis 234. Jangan lupa subbreaker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.